Halo, selamat datang di podcast kelompok SD Negeri 007 Bangkinang. Ya, sesuai nama kita dari kelompok SD Negeri 007 Bangkinang di mata kuliah literasi dasar. Sebelumnya, kenalin saya Syafira Livia dan ada 4 teman saya bernama Syafiratul Mar'ah, Tiara Kusuma, dan Twinda Rizky Adeha. Di podcast kali ini kita akan sharing tentang implementasi di lapangan terkait desain perancangan pembelajaran. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ya. Apa tujuan pembelajaran Anda? Nah, tujuan pembelajaran dalam model ini adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengembangkan pola gambar yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Hal ini mencakup pemahaman tentang pola gambar membesar dan mengecil, serta keterampilan dalam menerapkan konsep tersebut dalam konteks matematika sehari-hari. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Untuk posisi kemampuan peserta didik dapat dilihat dari capaian pembelajaran yang diharapkan, di mana mereka diharapkan dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan, number sense, serta mampu melakukan operasi dasar matematika. Dalam konteks ini, kemampuan peserta didik akan dinilai melalui aktivitas identifikasi dan pengembangan pola gambar, serta evaluasi mandiri yang dilakukan setelah pembelajaran. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Pada tujuan pembelajaran dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pola dalam matematika, yang merupakan konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pola, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri, serta mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam situasi nyata, seperti memprediksi fenomena alam atau menyelesaikan masalah sehari-hari. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Nah, unjuk kinerja yang ditentukan dalam model ini mencakup yang pertama, identifikasi. Peserta didik dapat mengidentifikasi pola gambar membesar dan mengecil. Kedua, pengembangan peserta didik dapat mengembangkan pola gambar berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, presentasi. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai pola gambar. Yang keempat, diskusi. Peserta didik aktif bertanya dan menjawab selama diskusi di kelas. Yang kelima, evaluasi mandiri. Peserta didik dapat melakukan evaluasi mandiri terhadap pemahaman mereka. Dan yang terakhir, penerapan. Peserta didik dapat menerapkan konsep pola dalam konteks kehidupan sehari-hari. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria penilaian untuk memahami materi meliputi yang pertama, kelengkapan unsur. Sejauh mana peserta didik dapat mengidentifikasi semua unsur yang diperlukan dalam pola gambar. Yang kedua, sistematika berpikir. Alur berpikir yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, keterampilan praktis. Ketepatan dalam menggambar sesuai dengan pola yang ditentukan. Yang keempat, partisipasi aktif. Keterlibatan peserta didik dalam diskusi dan presentasi kelompok. Yang kelima, evaluasi diri. Kemampuan peserta didik untuk merefleksikan hasil belajar mereka sendiri. Bagaimana cara menggugah pemikiran untuk melibatkan suatu peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja, penting untuk pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung. Gunakan model pembelajaran yang interaktif seperti problem-based learning yang mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berbagi ide. Yang kedua, menggunakan contoh nyata. Ajak siswa untuk mengidentifikasi pola dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola dalam permainan atau kegiatan yang mereka kenal.
Yang ketiga, memberikan umpan balik positif. Dorong siswa untuk berpartisipasi dengan memberikan pujian atas usaha mereka, sehingga mereka merasa lebih percaya diri untuk berkontribusi. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar secara menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi yang dapat membuat ide-ide besar menjadi menarik dan konkret meliputi: yang pertama, pengalaman praktis, memberikan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti mengidentifikasi pola dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, diskusi kelas, mengadakan diskusi tentang topik yang relevan dengan pengalaman dan minat siswa, sehingga mereka merasa terlibat secara emosional. Yang ketiga, proyek kelompok, mengorganisir proyek kelompok di mana siswa dapat bekerja sama untuk menemukan dan mengembangkan pola gambar. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Pendekatan penyampaian materi yang dapat meningkatkan minat dan keingintahuan meliputi: yang pertama, persepsi yang menarik, mulai dengan aktivitas yang memicu rasa ingin tahu, seperti menanyakan pengalaman siswa terkait pola. Yang kedua, visualisasi, gunakan alat bantu visual seperti PowerPoint untuk memperlihatkan pola gambar yang menarik. Yang ketiga, konteks relevan, hubungkan materi dengan konsep yang sudah dikenal siswa, seperti permainan atau hobi mereka. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Peluang yang bisa menopang minat pelajar, terutama dalam situasi sulit, antara lain: yang pertama, memberikan pilihan. Izinkan siswa memilih tema atau jenis pola yang ingin mereka eksplorasi, sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas proses belajar. Yang kedua, dukungan emosional. Berikan dukungan emosional melalui bimbingan dan dorongan, terutama saat mereka menghadapi tantangan. Yang ketiga, penyediaan sumber daya. Sediakan akses ke berbagai sumber belajar, seperti buku, video, atau alat peraga yang relevan. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Hambatan yang menyebabkan rendahnya pengambilan risiko, imajinasi, dan keberanian untuk bertanya meliputi: yang pertama, ketakutan akan kegagalan. Siswa mungkin takut melakukan kesalahan yang menghambat mereka untuk berinovasi dan berani bertanya. Yang kedua, kurangnya dukungan. Jika lingkungan belajar tidak mendukung, siswa mungkin merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga, pengalaman negatif sebelumnya. Pengalaman buruk dalam pembelajaran sebelumnya dapat membuat siswa ragu untuk mengambil risiko. Bagaimana caranya peserta didik akan terlihat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Yaitu peserta didik dapat terlibat melalui: yang pertama, dengan cara diskusi ke awal, yang mana guru bertanya tentang pengalaman siswa dengan pola seperti saat bermain kartu. Hal ini membantu siswa berpikir dan berbagi pengalaman. Dan yang kedua adalah mengamati pola, yaitu siswa melihat gambar di papan tulis dan mencoba menemukan pola. Dengan hal ini dapat membuat mereka berpikir aktif dalam belajar. Dan yang ketiga adalah kerja kelompok, yaitu siswa dibagi ke dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah tentang pola. Hal ini bisa membantu mereka dapat berdiskusi dan belajar dari teman-teman mereka. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas? Apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Untuk menunjukkan kemampuan terbaik, kegiatan yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, proyek kelompok, yaitu setiap kelompok mengerjakan tugas tentang pola gambar dan kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ini membantu mereka menunjukkan apa yang sudah dipelajari. Dan yang kedua adalah latihan soal, yaitu siswa mendapatkan tugas rumah yang berkaitan dengan pola. Ini membantu mereka berlatih dan memahami materi lebih baik. Dan yang ketiga, pengamatan di sekitar, yaitu siswa diajak untuk mencari pola di lingkungan sekitar, seperti di alam atau
atau bangunan, lalu membagikannya di kelas. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi mandiri, yaitu setelah mengerjakan soal evaluasi, siswa mendiskusikan jawaban mereka yang dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Peserta didik akan dipandu untuk memikirkan pemahaman mereka kembali dengan serangkaian kegiatan reflektif. Setelah menyelesaikan aktivitas pembelajaran, guru akan mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan ini, peserta didik didorong untuk mengevaluasi pengalaman mereka dalam mengidentifikasi dan mengembangkan pola gambar. Diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendiskusikan pemahaman mereka secara lebih mendalam. Bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Peningkatan produk dan pertunjukan melalui revisi, pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui proses penilaian diri dan umpan balik. Setelah menyelesaikan evaluasi mandiri, peserta didik akan bersama guru membahas jawaban dari lembar evaluasi. Nah, terdapat umpan balik yang diberikan oleh guru dan teman sebaya akan membantu peserta didik dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, mereka dapat melakukan revisi pada produk mereka berdasarkan masukan yang diterima, yang akan mendorong perbaikan kualitas hasil kerja dari mereka. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Yaitu dengan cara peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka melalui diskusi dan refleksi di akhir setiap pertemuan. Nah, di sini guru memandu peserta didik untuk mengevaluasi proses belajar mereka, termasuk strategi yang digunakan dan tantangan yang akan dihadapi. Dengan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan hasil belajar, peserta didik dapat lebih memahami dampak dari pembelajaran yang akan dilakukan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap perkembangan mereka secara keseluruhan. Kemudian, bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Dibimbing dalam penilaian diri melalui kegiatan evaluasi mandiri yang dilakukan setelah pembelajaran. Di akhir setiap sesi, guru memberikan lembar evaluasi yang meminta peserta didik untuk menilai pemahaman mereka sendiri terhadap materi yang telah diajarkan. Selama proses ini, guru juga mendorong peserta didik untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari dan bagaimana cara mereka belajar. Dengan demikian, peserta didik dapat membuat penyesuaian terhadap metode belajar mereka berdasarkan hasil penilaian diri tersebut. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Di akhir, di sini peserta didik terlibat dalam evaluasi diri akhir dengan cara mengikuti diskusi kelas dan presentasi hasil kerja kelompok. Dalam aktivitas ini, mereka diharapkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam memahami pola gambar. Selain itu, guru dapat membimbing peserta didik untuk menetapkan tujuan masa depan terkait dengan pembelajaran matematika. Melalui umpan balik dari guru dan teman sekelas, peserta didik dapat termotivasi untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut? Membantu peserta didik untuk melihat apa yang telah mereka pelajari melalui kegiatan diskusi kelas dan pemaparan hasil evaluasi. Nah, setelah menyelesaikan lembar evaluasi, guru memfasilitasi sesi refleksi di mana peserta didik dapat mendiskusikan kesulitan yang mereka hadapi dan area yang perlu diperbaiki. Ini juga memberi kesempatan bagi peserta didik untuk memahami materi secara lebih mendalam dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang perlu untuk meningkatkan pemahaman mereka di masa datang. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Akomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, guru dapat melakukan beberapa langkah, yaitu pembelajaran berbasis kelompok. Di sini peserta didik dibagi menjadi kelompok heterogen yang memungkinkan mereka belajar dan berkolaborasi dengan teman sebaya yang memiliki kemampuan dan minat berbeda. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selanjutnya, penggunaan alat peraga dan media. Di sini guru dapat menggunakan berbagai alat peraga dan media pembelajaran seperti gambar, video untuk memenuhi gaya belajar visual dan kinestetik peserta didik. Ini juga
dapat membantu peserta didik yang memiliki pengetahuan sebelumnya yang beragam untuk lebih memahami materi. Selanjutnya, penyesuaian tujuan pembelajaran. Di sini guru dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan minat peserta didik. Misalnya, dalam topik pola gambar ini, guru dapat mengaitkan kegiatan dengan tema yang menarik bagi siswa, seperti pola dalam seni atau permainan. Yang terakhir, umpan balik yang konstruktif. Di sini memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif untuk membantu peserta didik memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Ini juga mendukung pengembangan keterampilan individu dan menjaga arah pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Ada perubahan kondisi yang mempengaruhi rencana pembelajaran, guru dapat menyesuaikan dengan cara beberapa berikut. Yang pertama, fleksibilitas dalam metode pengajaran, yaitu guru dapat mengubah metode pengajaran berdasarkan situasi terkini. Misalnya, jika ada pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan, guru bisa beralih ke pembelajaran daring dengan menggunakan platform digital untuk terhubung dengan peserta didik. Kemudian, perubahan alokasi waktu. Jika kegiatan tertentu membutuhkan lebih banyak waktu dari yang direncanakan, guru dapat mengatur kembali alokasi waktu untuk memastikan semua materi penting tetap diajarkan dengan efektif. Kemudian, pengembangan aktivitas yang relevan. Di sini mengadaptasi aktivitas pembelajaran agar relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, jika siswa belajar di rumah, guru dapat merancang aktivitas yang dapat dilakukan secara mandiri, seperti proyek gambar pola yang dapat dikerjakan dengan bahan yang tersedia di rumah. Yang terakhir, monitoring dan umpan balik berkelanjutan. Dengan mengadakan sesi umpan balik secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan tingkat keterlibatan siswa. Ini memungkinkan guru untuk membuat penyesuaian yang perlu untuk meningkatkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar yang paling baik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dalam modul ini antara lain, yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Di sini, guru dapat menggunakan model problem based learning yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah nyata. Misalnya, siswa dapat diberi tugas untuk mengidentifikasi pola gambar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada aktivitas kolaboratif, di mana di sini pembelajaran melibatkan kerja kelompok, di mana siswa saling berdiskusi dan berbagi ide. Ini membantu mereka untuk mengembangkan pemahaman melalui interaksi dan juga kolaborasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat peraga. Di sini guru dapat menggunakan alat peraga seperti gambar, kartu, atau media digital untuk membantu siswa memahami konsep pola gambar dan bilangan secara lebih visual dan konkret. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, langkah-langkah yang dapat diambil adalah yang pertama, penjelasan yang jelas dan terstruktur, di mana di sini guru dapat mengawali pembelajaran dengan menjelaskan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga siswa memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari. Yang kedua ada sesi tanya jawab, di mana di sini guru dapat mengadakan sesi tanya jawab setelah penjelasan untuk memberi kesempatan kepada siswa bertanya dan mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Dan yang terakhir adalah latihan dan umpan balik, di mana di sini guru dapat memberikan latihan soal yang berkaitan dengan materi yang baru diajarkan, diikuti dengan umpan balik yang konstruktif. Nah, di sini dapat membantu siswa dalam memahami kesalahan mereka dan memperbaiki pemahamannya. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, guru dapat mengatur dan mengurutkan pengajaran dengan cara yang pertama, rencana pembelajaran yang sistematis. Dengan menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan yang jelas, alokasi waktu, dan urutan kegiatan yang logis dapat membantu menjaga fokus siswa dan memastikan semua materi tercakup.
cukup. Lalu yang kedua, variasi metode pembelajaran. Dengan menggabungkan berbagai metode seperti pengajaran langsung, diskusi kelompok, dan kegiatan praktis dapat menjaga minat siswa dan melibatkan mereka dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir adalah aktivitas penutup dan refleksi. Dengan mengakhiri setiap sesi dengan kegiatan penutup yang melibatkan refleksi tentang apa yang telah dipelajari. Di sini dapat memberi siswa kesempatan untuk merenungkan pengalaman belajar mereka dan mengaitkannya dengan materi sebelumnya. Nah, itulah mengenai penjelasan tentang lingkungan kaya literasi. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, siang hari makan kuaci, makannya bareng Bu Asih. Cukup sekian podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.